Next, the Indonesian National Disaster Management Authority, or BNPB, has established its effort to open the community access to information about the locations, potential disaster, and its platform also equipped with recommendations for anticipatory steps against disasters. Please let me now invite our next presenter from the Directorate for Disaster Management System, BNPB. The floor is yours. Oke, good afternoon ladies and gentlemen. Mohon maaf karena bahasa Inggris saya terbatas, saya cuma bisa itu saja ya. Perkenalkan Bapak Ibu semua, nama saya TS, saya dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Mungkin teman-teman operator ada slide yang bisa ditampilkan ya. Sebelumnya ini Bapak Ibu saya cukup grogi nih karena di depan ini semua adalah senior-senior saya di penanggulangan bencana. Bapak Ibu, seperti yang dijadwalkan, pada sore hari ini kami akan mempresentasikan tentang Inaris personal. Baik, makasih teman-teman operator. Bapak Ibu, spoiler dulu di depan, saya mau menyampaikan bahwa di sini saya nggak akan banyak berbicara serius, saya akan lebih banyak mengajak kita untuk bermain game ya. Tapi ada spoilernya. Game ini akan lebih menarik kalau Bapak Ibu sudah download Inaris personal atau minimal tahu tentang Inaris personal. Bisa next slide Bapak Ibu. Sebelumnya Miss MC saya dikasih waktu berapa menit ya? 30, oke. Bapak Ibu terlihat ya meskipun tertutup oleh kursi-kursi ya. Saya ada 2 pertanyaan di slide ini, nanti Bapak Ibu yang bisa atau mau menjawab akan mendapatkan jersey Inaris yang keren seperti ini. Pertanyaan pertama, ada yang mau mengidentifikasi foto-foto ini dan inisialnya apa saja? Baik Bapak, silakan maju. Bapak siapa? Pak Tony. Siapa Pak? R ini siapa? Raisa. Baik. H? Suaminya. Siapa? Ada yang bisa bantu? Hamis Daud, Pak. Daud ya. V? Apa? Tia Valen. C? Chico Jericho. Siap. Tepuk tangan untuk Pak Fatoni. Pak, Bapak berhak mendapatkan 1 jersey. Nanti sama Mas Denny di situ ya, Pak. Siap, Oke. siap. Terima kasih. Ya, oke. Silakan Bapak. Lumayan waktu saya udah terbuang lagi. Saya nggak berani berbicara berat-berat ini. Pertanyaan kedua untuk slide ini. Ada yang bisa membantu nggak menjelaskan makna dari Badari ini? Pak Koko, silakan. Oh ya, belum kenalan kita. Silakan. Siapa namanya, dari mana? Saya namanya Bambang Sasongko. Itu salam pramuka. Salam pramuka. Namanya Koko, Kak. Maksud dari rumusan ini apa, Pak Koko, Kakak Iya. Koko? Ya ini kalau salah nggak boleh protes. Kak Doni. R ini risk. Ya risiko. H itu hazard, itu ada tulisannya bahasa. V vulnerability, lalu C capacity. Maknanya, Maksudnya apa, ada sama dengan ada perkalian dan pembagiannya itu? ini matematika, saya ahli bahasa. Risiko, Iya. itu terjadi risiko adalah ketika hazard itu ancaman, lalu ketemu dengan kerentanan, kemudian ditopang oleh kapasitas. Sehingga risiko menjadi besar ketika kerentanannya tinggi, kapasitasnya rendah. Yang lalu berhadapan dengan ancaman. Sehingga mitigasi dan kesiapsiagaan yang paling utama untuk menjamin ketangguhan masyarakat. Tepuk tangan buat Kak Koko. Berhak 1 kaos, ukurannya minta di sana ya. Enggak dua. Satu dulu, nanti di belakang kita. Dua ya. Ayo, silakan. Terima kasih.
Terima kasih Mas Koko udah bantu menjelaskan. Opo? Yang nyerahin Oh, sampai iya. foto. Terima kasih Mas Koko. Baru tiga. Terima kasih udah bantu menjelaskan. Saya nggak berani menjelaskan di depan para senior-senior ini. Boleh next slide? Iya Bapak Ibu, mungkin kita sedikit merefresh ya, bahwa kita tahu semua, Bapak Ibu juga tahu semua para ahli kebencanaan di sini bahwa Indonesia adalah negara yang rawan bencana. Kita punya banyak sejarah bencana yang sangat besar. Aceh 2004, gempa di Jogja 2006, dan seterusnya seperti itu. Kita punya tantangan Bapak Ibu. Kita punya tantangan tentang risiko bencana, kita punya tantangan tentang ancaman bencana dan bagaimana membangun kapasitas. Next. Nah, berangkat dari tantangan itu, BNPB yang dimandatkan oleh undang-undang sebagai koordinator bencana, kita mencoba membuat inovasi. Bagaimana caranya informasi kebencanaan bisa tersampaikan kepada seluruh masyarakat di Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, seperti itu. Nah, di situ kita membuat sebuah aplikasi bagaimana menampilkan informasi itu. Belum Mas, kita nanti dulu. Nah, akhirnya BNPB di tahun 2017 mengembangkan sebuah aplikasi yang bernama Inaris Personal, seperti itu. What is Inaris Personal? Bla 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 in English, seperti itulah. Jadi intinya bahwa Inaris Personal adalah aplikasi yang mencoba menggambarkan secara spasial apa saja ancaman bencana yang ada di manapun kita berada, dan juga apa langkah mitigasinya untuk menangani atau menanggulangi bencana tersebut, Bapak Ibu. Kita menggunakan sistem spasial pinpoint, jadi ketika Bapak Ibu membuka aplikasi dimanapun, kita akan tahu. Karena kita, BNPB, Indonesia, pemerintah nasional, sudah membuat kajian risiko bencana skala provinsi di seluruh Indonesia, sehingga dimanapun selama itu ada jaringan akses internet, kita bisa tahu nih apa saja risiko di kita berada. Boleh selanjutnya? Bapak Ibu, ini kita melihat tampilan utama dari aplikasi Inaris Personal. Jadi kalau Bapak Ibu sudah mencoba iseng-iseng download, membuka aplikasi, di situ. Nah, di situ Inaris akan langsung menunjukkan posisi letak kita berdiri sekarang ini, koordinatnya. Dia akan membaca koordinat, kemudian dia akan secara otomatis mengoverlay dengan peta bahaya yang ada di daerah kita. Nah, misalnya ini saya sudah membuat paparan, titik kita sekarang itu berada di Bali Connection. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu coba nih pakai aplikasi Inaris, nanti Bapak Ibu bisa klik tombol orange itu, yang tertutup kursi, itu nanti layar selanjutnya akan menampilkan kira-kira bahaya apa saja yang ada di lokasi kita berada. Nah, sekaligus dia akan secara otomatis menampilkan bahwa sekarang ini lokasinya itu, oh ada bahaya tsunami. Tsunami-nya tinggi atau rendah atau sedang, seperti itu sudah bisa digambarkan secara langsung oleh Inaris, selama Bapak Ibu punya akses internet. Setelah Bapak Ibu mengklik bahaya yang ada, nanti Inaris juga akan menunjukkan rekomendasi mitigasi yang ada, bagaimana caranya kita bisa siap siaga selamat untuk menghadapi manakala bencana-bencana yang digambarkan itu terjadi. Ada 3 kuis lagi di slide ini. Yang pertama ini, Bapak Ibu yang sudah mendownload Inaris, bisa ditunjukkan. Saya mau minta Bapak Ibu pertama melihat risiko bahaya di wilayah Bandara Ngurah Rai. 1, 2, siap. Maju silakan Mas, maju Mas. Siapa namanya Mas? Sandi, dari BNPB, Biro Perencanaan. Oh iya. Oh teman ya? Enggak, tapi enggak. Masih ada yang lain.
Nggak apa. Boleh nggak? Beda unit. Beda unit, beda unit. Boleh lah untuk. Boleh, Nah, boleh. ada yang boleh nggak? Boleh nggak? Pemirsa, boleh nggak pemirsa? Oh nggak boleh. Ya udah Mas, nanti kita langsung kasih aja. Minta maaf. Saya ganti pertanyaannya ya. Berarti ini nggak boleh orang BNPB dapat nih? Nggak boleh, oke. Mas Andi, kita gagal nih skenario-nya. Oke. Carikan saya, bisa dipinpoint secara manual atau diketik di search-nya ya. Bahaya di BNDCC, venue utama GPDRR 2022. Ayo, saya tunggu. Sini, maju Mas, maju Pak. Benar nggak itu di BNDCC? Saya mau cek benar atau tidak lokasinya. Pertama siapa dulu namanya? Nama saya Parlan. Ya, Dari mana Mas Parlan? bisa dipanggil Suparlan. Ya. Dari Jogja, Pak. Oh, nggih. Ini bukan skenario kan? Oh, bukan. Bukan, oke. Namanya siapa, Mas? TS Mas. Oh, Mas TS ya. Oke. Nah, benar. Oke. Ini, Mas. Sorry Mas. Aku pinjam ya. Ya. Saya cek dulu. Oh, keliru Mas Parlan, sorry. Di sini kelihatan ini di Jungle Bay Bali, bukan di BNDCC. Ya udah, ya udah. Mohon maaf Mas Parlan, nanti saya kasih di belakang aja. Oke Mas, silakan maju. Di BNDCC bahayanya apa? Back dulu. Siapa dulu namanya Mas? Silakan. Nama Al Razizatul Yazid dari Rumah Zakat. Oke. Mas Arya ya. Oke Bapak Ibu. Oh benar, lokasinya di BNDCC. Coba dibacakan Mas. Bahayanya COVID itu bahaya tinggi, banjir Oke. sedang, gempa buminya rendah. Oke, coba diklik salah satu di banjir. Apa rekomendasinya? Rekomendasinya yang pertama, perhatikan ketinggian rumah Anda dari bangunan yang rawan banjir. Benar. Yang kedua, tinggikan panel listrik. Ya. Yang ketiga, hubungi pihak berwenang apabila akan dibangun dinding penghalang di sekitar wilayah Anda. Oke, siap. Terima kasih. Siapa tadi namanya Mas? Yazid. Ya, Bapak Ibu tepuk tangan buat Mas Yazid. Terima kasih Mas Yazid. Bisa diambil kaosnya di depan. Oke. Satu lagi, coba dicarikan bahaya di Hotel Westin atau di BICC. Tempat venue juga untuk GPDRR ini. Ayo Bapak Ibu yang paling cepat bisa dapat jersey. Ada? Di BICC bisa dicek kira-kira. Sini maju Pak. Bukan orang dalam kan Pak? Back dulu, saya cek dulu titiknya sudah benar atau tidak. Pas. Itu salah Pak, itu Museum Pasifika. Ada lagi yang bisa, yang mau? Ayo ini gratis loh Bapak Ibu. Sambil saya mengulur waktu nih karena saya bingung mau ngomong apa. Oke, masih ada? Saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita lanjut. Jadi Bapak Ibu untuk sedikit merep up ini, jadi Inaris secara spasial akan mendeteksi lokasi kita dan secara otomatis akan mengoverlay dengan peta bahaya. Kemudian dia akan menginformasikan kita tingkat bahaya bencana itu apa saja dan kemudian rekomendasinya apa saja, seperti itu. Next. Itu fitur utama dari Inaris Bapak Ibu. Kita juga punya fitur lain, banyak fitur lainnya. Kita juga bisa menampilkan peta bahaya yang tadi digunakan untuk menganalisis data. Jadi Bapak Ibu misalnya pegiat kebencanaan di lapangan pengen tahu nih kira-kira garis mana yang aman, mana yang tidak, itu bisa dengan menampilkan peta bahaya yang ada di Inaris. Memang kekurangannya ini masih 1:250.000 Bapak Ibu. Kita punya tantangan untuk merapatkan kembali pikselnya, cuma itu dalam proses terus penyempurnaan untuk aplikasi Inaris. Selain itu, Inaris juga punya banyak fitur lain. Kita juga bisa, Bapak Ibu yang giat dalam kegiatan sekolah aman bencana, kemudian ingin menilai
kekuatan bangunan dari gempa seperti itu dan banyak lagi bisa menggunakan fitur Inaris. Selain itu, kita juga bekerja sama dengan BMKG dan PVMBG untuk membantu juga menampilkan kiranya ada bahaya gempa bumi atau tsunami atau status gunung api, juga kondisi longsor, itu bisa juga dilihat dengan Inaris. Kita juga sudah punya kerjasama dengan KL-KL lain, jadi aplikasi Inaris ini adalah aplikasi yang kolaboratif. Kita mencoba menampilkan data-data informasi penting terkait bencana kepada seluruh masyarakat. Selain itu juga Inaris juga sudah mengkurasi video-video kebencanaan yang ada di berbagai media, sehingga Bapak Ibu yang punya ketertarikan untuk belajar untuk kebencana bisa juga melalui Inaris, seperti itu. Bisa next? Nah, mungkin itu aja Bapak Ibu. Tolong di-download dan jangan dihapus lagi ya Pak, Bapak Ibu, supaya saya bisa laporan yang bagus ke pimpinan. Oke, silakan. Silakan Pak. Boleh tanya jawab ya Mbak MC? Oke, silakan. Mungkin Bapak Ibu yang mau punya pertanyaan? Oh, Bu Titi? Oh, bukan. Terima kasih Bunda Titi. Pertanyaan saya tadi, Inaris ini bisa di-download, bisa dilihat senyampang ada akses internet. Siap Bapak. Pertama yang saya tanyakan, jika tidak ada akses internet, apakah bisa terus bagaimana solusinya? Karena ketika bencana terjadi, jelas listrik mati, listrik padam maksud saya, dan akses internet jelas error. Yang kedua, BMKG juga merilis juga terkait dengan seperti early warning system, seperti yang ada di Inaris. Apakah ini tidak dual overlapping atau ini saya kadang-kadang bingung, notifikasinya sama antara BMKG dengan Inaris. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh. Tangguh. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Yang pertama, karena Inaris ini masih bergantung pada koneksi internet, memang cukup disayangkan Bapak, itu emang kita masih membutuhkan akses internet. Namun demikian, Bapak Ibu yang membuka inaris.bnpb.go.id bisa mengunduh peta bahaya skala 1/250.000, 34 provinsi bisa diunduh dan bisa dipelajari di situ. Tapi memang secara aktual tetap aplikasi Inaris ini membutuhkan koneksi internet kalau kita mau lihat overlay antara titik kita berada dan peta bahayanya. Itu nomor satu ya Bapak. Yang kedua, itu memang kita datanya menarik dari BMKG yang memang punya TUSI itu. Bisa, apakah tidak redundant? Bisa redundant, bisa tidak, seperti itu Bapak. Ketika seseorang memang lebih condong membutuhkan informasi bencana, informasi bahaya, dia akan download Inaris. Nah, Inaris memang membantu menyebarluaskan informasi dari BMKG, seperti itu Bapak. Jadi memang akan double kalau dia punya info BMKG dan Inaris, tapi tidak apa-apa, toh informasinya juga sama, seperti itu. Jadi kami pikir kalau untuk kemanfaatan itu tidak terlalu berpengaruh. Seperti itu Bapak, terima kasih pertanyaannya. Maaf, nyambung. Berarti sebetulnya Inaris ini kan bukan piranti untuk respons. Dia adalah piranti untuk preparedness kan sebetulnya. Makanya tidak bisa untuk respons Pak. Ya, ya seperti itu Ibu, benar. Dan juga di Inaris ada tambahan fitur, jadi ketika ada gempa, informasi dari BMKG masuk, Inaris punya fitur untuk usernya melaporkan tingkat getaran yang dirasakan di titik mereka berada. Jadi itu membantu kita dalam mapping sehingga kita tahu, oh misalnya saya punya Inaris, saya dapat notifikasi gempa, saya melaporkan kira-kira MMI yang saya rasakan seperti apa. Jadi itu akan membantu pengambil kebijakan untuk membuat keputusan-keputusan terkait kebencanaannya Ibu, seperti itu. Kak, satu pertanyaan lagi boleh? Siap. Di Inaris itu kan ada fasilitas melaporkan, ya kan? Lalu bagaimana untuk mengetahui laporan-laporan yang masuk? Misalnya saya melaporkan, lalu seperti apa bisa kita untuk melihat dashboardnya atau mendownload dari laporan yang ada? Sejauh ini masih user dan admin Inaris, pengelola Inaris Bapak, jadi laporan itu belum kami buka secara umum karena kadang-kadang memang kita harus memfilter lagi nih laporannya yang mana bisa kita publikasi, mana yang bisa kita simpan untuk proses pengambilan kebijakan selanjutnya. Seperti itu Mas Koko. Apa bedanya sama lapor?
bencana. Ada kan lapor bencana, apa bedanya? Sebenarnya gini, kalau lapor yang ketika gempa Inaris itu lebih sudah ada pilihannya Ibu. Jadi yang kita rasakan ketika MMI di titik kita apa, jadi itu lebih ke getaran yang ada di titik itu kita ininya. Dan juga lapor yang kita lakukan adalah lapor kegiatan di RR-nya. Misalnya Mas Koko punya kegiatan sekolah aman bencana untuk pramuka khusus ya, itu bisa dilaporkan kegiatan-kegiatan itu sebagai bahan catatan dan evaluasi kita gitu. Jadi ketika Mas Koko misalnya mau main ke lantai 14 ke BNPB, Pak ini saya sudah lapor banyak kegiatan, jadi nggak perlu bawa laporannya, kita juga bisa lihat di Inaris, kita buka sama-sama seperti itu. Itu Mas yang belakang dari tadi angkat tangan, itu dulu Mas yang belakang. Terima kasih. Kami akan menanyakan, kami perwakilan di Babel. Oke, Apakah aplikasi itu sudah disosialisasikan ke teman-teman di Babel? Soalnya kan teman-teman Babel rawan dengan kebencanaan seperti itu. Mungkin misalkan disosialisasi dimanapun berada, teman-teman akan tahu keberadaan di sekitarnya. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Mas, memang secara spesifik mungkin nanti bisa dijawab sama teman-teman humas kami, tapi memang melalui event-event seperti ini, bulan PRB, Rakornas, kita selalu mencoba untuk membumikan aplikasi Inaris ini. Jadi kita Inaris selalu di-develop dan selalu disebarkan oleh siapapun. Jadi selama ini memang seperti itu. Kita sudah mencoba untuk promosi, ada Instagram, ada event-event yang kita ikuti juga seperti itu. Semoga ini bisa jadi bahan informasi awal ya Mas. Jadi kita kalaupun memang butuh pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut, kita bisa berkoordinasi dan kita bisa saling berkomunikasi. Siap. Ya maaf untuk khususnya untuk teman-teman di Babel itu sangat minim dengan informasi seperti itu. Siap, terima kasih masukannya Mas. Mungkin kita bisa bikin program, Mas Denny kita bisa bikin program lebih spesifik ya. Ya. Itu bos saya, Bu Titi. Jadi nanti saya lapor ke beliau. Ya, siap. Oke, Mas. Setahu saya kan Imonef-nya SPAB kan tuh terintegrasi ke Inaris ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah tools itu sudah bisa dipakai? Yang pertama, yang kedua sejauh apa kemudian Imonef maupun Inaris ini sudah disosialisasikan ke seluruh satuan pendidikan? Strategi sosialisasinya lewat apa ya? Thank you Mas. Oke, thank you Mbak. Jadi kalau untuk sosialisasi Imonef, kalau nggak salah Mas ini bisa bantu jawab, tahun lalu kita sudah mengundang komunitas sekolah juga, guru-guru untuk menggunakan aplikasi ini. Kita juga berkoordinasi dengan Kemendikbud, Pak Fauzi, Pak. Kita juga selalu berkoordinasi dengan Kemendikbud untuk bagaimana menyebarluaskan fitur sekolah aman ini di Inaris seperti itu. Mau dong. Saya udah berapa menit Mbak? Saya nanti nggak udah bisa nih, saya ditanya Masih nggak ada bisa nggak? jawab, panik Masih saya ini. ada. Bu Titi jangan susah lah Gini, tanyanya. enggak susah. Cuma saya berpikir gini, sosialisasi itu kan nggak cuma sekali ya. Sosialisasi itu harus terus menerus gitu loh. Saya nggak pernah lihat di TV ada informasi tentang ini gitu kan, atau di radio, atau mungkin pernah gitu loh. Cuman saya melihat sosialisasi yang kita lakukan itu terlalu terbatas. Betul lah. Ya, tools yang bagus ini, entah itu dari BMKG, entah dari mana, itu terbatas sosialisasinya. Padahal kita punya media. Terima kasih Ibu, itu emang masukan yang sangat bagus. Nanti kita mungkin bisa selama ini kesempatan untuk memaparkan atau mempromosikan Inaris selalu kita pakai. Tapi memang untuk promosi besar misalnya mengundang influencer yang mahal di TV, radio yang mahal itu memang kita ada tapi tidak sebanyak itu Ibu. Mungkin memang menjadi perencanaan ke depan kita. Saat ini Inaris masih diunduh oleh sekitar 200.000 user. Nah, target kita sampai 2025 kita targetnya minimal 4 juta user. Makanya itu ke depan kita setelah pandemi ini kita akan bergerak lebih gesit lagi bagaimana informasi-informasi terkait kebencanaan ini bisa sampai ke user di akar rumput seperti itu. Oke, Mas, ini saya nyambung ke Bu Titi ya. Enggak, artinya ini akan jadi masukan buat kita semua. Aku pikir saya itu impian banget ya. My dream is ya kan, my dream
lihat di RCTI itu ada iklan-iklan tentang kesiapsiagaan bencana gitu loh. Siap. Kenapa sih kita buat poster yang akan dibuang-buang, itu ada uangnya. Siap. Tapi ke RCTI, ke Indosiar, ikan terbang itu nggak ada gitu loh. Nah mungkin bisa diinisiasi oleh Siap, nanti saya BNPB dulu. saya teruskan ke Bruce. Ini dulu Mas. Ayo terus. Bapak Ibu tepuk tangan dong biar saya semangat. Baik, perkenalkan nama saya Nurman dari Rumah Zakat. Sampai izin ya, saya duduk. Siap. Tadi saya agak ini ya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu semua gitu. Ini penggunaannya baru 200.000 ya, baru menyangkal. Iya. Nah, tentu ini mereka yang punya Android gitu ya. Nah, bagaimana dengan saudara-saudara kita yang tinggal di ya daerah 3T gitu ya, yang walau alam sih apakah di sana ada jaringan atau mereka sudah akrab belum dengan Android, dan bagaimana cara memperkenalkan lingkungan mereka itu sebenarnya tuh punya potensi bencana yang besar gitu. Nah, itu paling dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Mas Didi, mungkin tadi yang berkomentar banyak dikasih kaos saja ya. Tapi jangan nanti kalau yang berkomentar banyak semuanya berkomentar dapat, saya nggak bisa jawab ini. Mas, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau kita ngelihat aturan kan di level nasional kan BNPB ya. Untuk level provinsi ada BPBD provinsi, di kabupaten kota ada BPBD kabupaten kota. Nah, upaya kita yang sesuai dengan tusi kita itu adalah di Inaris, bagaimana kita mengkolaborasikan data-data yang dari KLKL, bagaimana kita teruskan ke bawah. Namun demikian, alhamdulillah. Namun demikian untuk di daerah, kita terus promosikan ini nggak cuma ke kawan-kawan pegiat di lokal, juga ke BPBD. BPBD pasti lebih paham tentang kondisi aktual dan kondisi real di lapangan. Nah, itulah fungsi BPBD, kemudian bisa menyebarkan informasi yang lebih interaktif dan secara langsung kepada komunitas desa yang di pedalaman segala macam. Dan juga tugasnya Bapak Ibu semua, kita kan kolaborasi nih. Bapak Ibu semua pegiat kebencanaan di lapangan, bisa juga kita berkolaborasi bersama untuk menyebarluaskan informasi kebencanaan. Seperti itu. Ya. Siap. Oke, satu lagi. Ya, Mas, saya berpikir bahwa aplikasi Inaris ini ketika tadi ada bencana dan kemudian apa yang menjadi inputnya itu sampai ke jalur evakuasi, sampai ke situ nggak Mas? Enggak Pak, karena belum, saya koreksi, belum. Karena pertama tantangannya adalah peta bahaya yang digunakan Inaris masih 1:250.000. Itu terlalu kasar untuk kita bisa detailkan untuk sampai ke titik evakuasi. Tapi memang dalam perencanaan garis besar perencanaan Inaris, kita berharap sih bisa sampai 1:25.000. Jadi kita bisa, atau 1:10.000. Supaya bisa kita masukkan sampai ke titik evakuasi. Tapi karena kita negara kepulauan yang sangat luas ya, mungkin bertahap, tidak semuanya dulu kita bisa masukkan fitur-fitur dengan peta yang rapat seperti itu. Mungkin bertahap. Semoga kita lancar sampai roadmap-nya Inaris bisa kita tampilkan semua. Terima kasih. Mbak MC, my time is over. Ya. Is that... Oke. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Saya kembalikan ke Pak MC. Yeah, thank you very much, Pak Tes, for such an informative session.